Jujur ya, aku tuh paling males ngomong, tapi gimana ya, kayak diem aja tuh sakit gitu. Aku tuh, apa yang mau saya ceritakan, saya juga pusing untuk menceritakan dari awal. Gimana sih caranya jadi ibu yang waras ya, ibu yang tetap strong, kayaknya aku tuh butuh healing dulu, tapi aku tuh bingung. Aku tuh bingung dengan omongan-omongan nanti salah paham. Padahal aku pengen memanjakan diri aku sendiri. Karena setiap orang pasti mempunyai celahnya masing-masing ya, ketidakmampuan masing-masing. Ada yang mampu, ada yang enggak, ada yang dimampu-mampuin. Tapi dimampu-mampuin itu sebenarnya dia itu, maksudnya ada titik kesabaran yang diusahain dulu gitu. Kita memanjakan diri dulu, jangan menggebu-gebu. Bukannya egois, tapi sudah terlalu sabar. Bagaimana sih caranya itu agar menjadi ibu yang waras dan tidak baby blues ya? Kalau rumah tangga pasti ada aja ya bumbu-bumbunya itu. Suami sibuk dengan sendirinya, istri juga sibuk dengan sendirinya. Lebih capek di rumah sih, kalau diduitin tuh mahal. Iya, bangun pagi, nyuci, nyepu, ngepel, nyebetin kaca, masak, ngurus anak, mandi, ganti popok semuanya, atau belanja, dan yang lain. Masih banyak lagi perempuan itu. Tapi kenapa ya yang selalu dilihat itu laki-laki? Pekerjaannya cuman kerja, terus pulang sibuk dengan HP-nya. Mungkin yang dialamin rumah tangga itu banyak sih, yang dialamin seperti itu mungkin ya. Ada yang bisa mengatasin, ada yang enggak, ada yang bertahan, ada yang enggak. Itu masing-masing. Ada yang dulunya itu dia sebelum nikah dia cantik, terus setelah nikah dia jelek. Ada yang sebaliknya, seperti itu, tergantung. Ada yang dari dulunya jelek, terus cowoknya menerima apa adanya, terus memenuhi dengan udah nikah dipenuhin, nah jadinya cantik. Ada kayak gitu. Rumah tangga itu sebenarnya asik sih, tapi kadang-kadang tuh ada yang tidak bersyukur, atau dari pihak perempuan atau dari pihak laki-lakinya. Kita itu sebenarnya yang bisa bersempurna ya, bisa menerima kekurangan kita. Setiap orang pasti ada plus minusnya. Ada yang cantik gak bisa masak, ada yang bisa masak tapi dia gak cantik. Ada yang bisa kerja di rumah tapi dia gak bisa cari duit. Ada yang bisa cari duit tapi gak bisa beberes. Nah, sebaliknya kayak gitu.
ada yang dia pinter ngomong, jago omong, tapi dia sama sekali tidak menghasilkan uang. Ada yang nggak bisa, dia nggak pinter ngomong, on, tapi dia pinter cari uang, kayak gitu. Pokoknya kita tuh ada plus minusnya. Kita menilai orang itu seharusnya jangan berlebihan sih. Dia baik, dia apa, pasti ada lah plus minusnya. Atau jangan dia itu nggak baik atau apa, nggak semuanya dia tuh nggak baik, pasti ada baiknya gitu. Aku tuh nggak tahu sih mau ngomong apa, cuman aku tuh pengen ada yang bisa jadi teman curhat gitu. Setiap atau jadi ibu rumah tangga tuh gak gampang loh bro. Ada nih, dia mungkin capek, pikirannya stres atau apa dengan masalahnya atau apa, terus dia marah-marah atau apa dia capek, terus anaknya susah diatur, terus dia marah-marah, terus kedengaran ke tetangga, terus dinilainya apa, mbok galak, mamanya galak, mamanya kasar apa, dia nggak tahu yang terjadi psikisnya itu seperti apa. Dia sebenarnya bisa baik kalau suaminya bisa baik, kalau bisa, atau obatnya itu bukan kita sakit bisa obatnya ke dokter, atau bisa obatnya jalan-jalan, shopping, muter-muter yang nggak jelas atau apa kan, macam-macam, terus dia balik sembuh lagi gitu. Gitu sih. Kalau kalau suaminya ngerti, ini ajak jalan-jalan coba deh, atau makan bareng bersama anak-anak, jalan, luangin waktu, mengurangi stresnya itu istrinya, biar dia tuh bisa moodnya balik lagi. Yang ngerti sih, karena hormonnya orang tuh beda-beda, ada yang nggak stabil, ada yang stabil ya. Kalau misalkan bertahun-tahun begitu mulu, percaya deh, kesabaran tuh dia nggak gitu aja, pasti ada jedahnya, ada capek, kayak kita kerja aja pasti ada capeknya gitu, nggak selalu kerja mulu, pasti ada masa capek kayak gitu loh.